I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts, new block. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Oke, baik ya. Hari ini Bapak mau tanya, jumlah siswanya hadir semua atau ada yang izin? Hadir semua ya? Oke, bagus kalau hadir semua. Sebelum mengawali kegiatan belajar pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Oke, anak-anak, ada yang tahu nggak kira-kira hari ini kita mau belajar tentang apa? Nggak tahu ya? Oke, jadi hari ini itu Bapak mau mengajarkan tentang cara menghitung banyak air. Nah, jadi kita akan belajar ini, cara menghitung banyaknya air. Kira-kira ada yang tahu nggak sih gimana cara menghitung banyak air itu? Tahu nggak? Nah, kalau nggak tahu, ini Bapak jelasin. Cara sederhana untuk menghitung banyaknya air itu bisa menggunakan beberapa media. Bisa menggunakan botol, bisa menggunakan gelas, bisa menggunakan gayung, dan lain-lain. Nah, seperti ini ya. Ini salah satu alat atau media yang digunakan untuk menghitung banyaknya air. Nah, untuk pengaplikasiannya Bapak sudah punya beberapa media. Ada botol air aqua kecil, ini botol air yang agak besar, dan ini ada gelas. Nah, kita praktekkan bagaimana cara menghitung banyaknya air. Yang pertama, kita bandingkan air di botol ini sama di botol ini, kira-kira banyak mana. Nah, dengan cara kita ubah tempatnya. Nah, jadi botol ini sudah Bapak isi air dengan penuh dan botol ini kosong. Nah, kita praktekkan kira-kira lebih besar botol ini atau botol ini atau sama besarnya. Nah, ini ya, kita tuangkan. Nah, ini setelah dituangkan, ternyata botol ini itu tadi terisi penuh, dan di sini tuh nggak penuh. Jadi volume air itu tetap, tapi dari sini kita bisa mengetahui kalau botol yang ini itu lebih besar, karena setelah diisi air sampai penuh dari botol ini, nah setelah di sini ternyata masih ada sisa rongga. Ini bisa dilihat ya, nggak sampai penuh. Nah, media yang ketiga itu menggunakan gelas. Nah, ini bisa kita praktekkan lagi. Nah, dengan cara kita menuangkan gelas air gelas ini. Nah, setelah gelasnya terisi penuh, air masih sisa segini. Jadi ini menunjukkan kalau gelas ini itu volumenya lebih kecil. Jadi cara mengukur air seperti itu. Jadi bisa dikatakan jumlah air di dalam botol ini itu mungkin beberapa gelas yang Bapak pegang, mungkin bisa 3 gelas atau 5 gelas, seperti itu ya. Ini adalah contoh. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari cara menghitung banyaknya air itu bisa, yang pertama untuk mengukur itu tingkat volume suatu barang. Yang kedua, bisa menggunakan patokan saat kita aplikasikan, saat contoh lah kita membuat air, membuat minuman seperti sirup, atau kita memasak, itu kita takar dulu airnya seperti apa. Biasanya 1 gelas atau 2 gelas atau 3 gelas seperti itu. Bisa
bisa menggunakan botol, satu botol, dua botol, tiga botol. Itu cara sederhana untuk menghitung air. Seperti itu ya anak. Jadi setelah Bapak jelaskan ini, kira-kira ada yang mau ditanyakan apa enggak? Enggak ya? Jadi sedikit kesimpulan bahwa air itu memiliki volume yang tetap. Saat dipindahkan ke tempat-tempat yang lain itu volumenya ya tetap sama, nggak berubah, nggak akan menguap kecuali kalau dia dipanaskan. Jadi air itu bisa digunakan untuk mengukur volume suatu benda. Kira-kira volumenya benda ini lebih banyak atau lebih sedikit, bisa kita menggunakan air. Seperti yang tadi Bapak praktekkan, botol yang pertama dan botol yang kedua itu lebih besar botol yang kedua. Karena apa? Karena saat botol pertama itu airnya dituangkan ke botol kedua, botolnya tidak penuh. Seperti itu ya. Nah, jadi sekian. Kalau ada yang mau ditanyakan, kalau tidak Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.